Selanjutnya hasil celengan pada Jumat yang lalu, alhamdulillah mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Dan selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Haji Soleh Ismail MPDI, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Mujib Umar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yarwi an rabbih qala al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Al-hadis aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ahbab, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang amat mulia ini, perkenankanlah saya pribadi untuk menyerukan sekaligus mengajak agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam artian melakukan apa yang telah diperintah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan taqwallah. Dengan ketakwaan yang ada pada kita, maka kita akan mendapatkan dan akan meraih segala yang apa kita inginkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang hakiki, maka kita akan meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan pula, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar ketika ada masalah yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan dengan ketakwaan pula lah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan mendapatkan as-syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita menjalani hidup kita yang di dalamnya tidak boleh, maka karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan agar supaya mereka atau kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian sesuai dengan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mentaati semua itu, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya keimanan, tanpa adanya Islam, sulit hadirin rahimakumullah bisa hadir di tengah-tengah majlis yang sangat mulia ini. Bisa jadi seseorang menyatakan dirinya iman, bisa jadi seorang yang menyatakan dirinya Islam, dan
belum juga terpanggil untuk hadir di masjid ini yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lain adalah karena ketakwaan kita, keimanan kita dan keislaman kita, tentunya dibalik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tengah-tengah masjid yang sangat mulia ini merupakan satu contoh pertemuan kita nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kan hadirin rahimakumullah, tanpa adanya hidayah kita sulit untuk hadir di tengah-tengah di masjid untuk melaksanakan salat Jumat bersama di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya paham, saya yakin bahwa Anda sekalian, hadirin sekalian ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah memenuhi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesibuk apapun ma'asyiral muslimin bisa hadir, bisa meninggalkan kesibukan itu, tiada lain adalah karena memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja kita memenuhi panggilan salat Jumat bersama ini akan senada dan seiring dengan apa yang menjadi harapan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menginginkan semua umatnya masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad diharapkan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya. Sehingga beliau menyatakan pernyataan yang tidak gampang dan tidak pernah bahkan dinyatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Saking berharapnya Rasulullah semua umatnya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua umatku akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kecuali orang yang tidak mau diajak. Sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah orang atau umat sampean yang tidak mau diajak ke dalam surga itu? Nabi menyatakan mereka yang mau mengikuti perintahku, berarti dia mau saya ajak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya yakin dengan hakul yakin, ma'asyiral muslimin yang hadir di tengah-tengah masjid yang sangat mulia ini adalah orang yang mau dipanggil oleh Allah, mau mengindahkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong dan termasuk orang yang dinyatakan oleh Nabi umat yang masuk surga. Amin amin Allahumma amin. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, segala ibadah yang kita lakukan tentunya tidak serta-merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul telah menghadiri undangan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan pada hari-hari yang lain dalam hal kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak serta-merta diterima. Tentunya di sana ada beberapa syarat yang mesti kita indahkan agar supaya ibadah-ibadah kita termasuk orang yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang ikhlaslah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidak kalian diperintah liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Dalam artian kalian tidak diperintah oleh Allah kecuali ibadah-ibadah yang karena aku, kata Allah. Tidak diperintah kalian semua melainkan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang lain. Tidak sedikit hadirin rahimakumullah, dilihat dari sisi pakaiannya adalah orang-orang sebetulnya seakan-akan dia orang yang beribadah dengan ikhlas. Zikirnya hebat, ibadahnya hebat, orang lain menilainya juga hebat, akan tetapi terbersih dalam hatinya bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan adalah untuk mendapatkan gelar semata, untuk mendapatkan sebutan semata dari handai tolan yang lain, dari orang-orang yang lain. Dia berharap agar supaya orang lain menyatakan aku adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila niatan yang semacam itu hadirin, maka ibadah sebesar apapun, maka sedekah yang berapa miliar pun,
Maka sholat malam seberapa banyak pun yang kita lakukan, hatam seberapa kali pun, apabila ibadah yang kita lakukan semua itu adalah karena ingin mendapatkan status dari orang lain, bukan status dari Allah, maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Oleh karena hadirin rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan, perintah Allah yang kita lakukan harus diniati dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hadirin rahimakumullah, ikhlas ini sulit. Dan ikhlas ini sangat amat sulit sekali. Karena masih ada bayangan-bayangan keduniaan, ada bayangan-bayangan ingin dipuji orang lain. Sehingga Rasulullah menyatakan dengan hadis qudsinya, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas adalah merupakan satu rahasiaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Istaudatuhu qalban ahbabtu min ibadihi, hanya aku berikan dan aku titipkan kepada hamba-hambaku yang ikhlas. Hanya aku titipkan kepada orang-orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah bisa melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Dia melakukan ibadah semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, sesulit apapun ikhlas itu, kita bisa meraihnya. Sesulit apapun ikhlas itu kita raih, kita lakukan. Tapi hari demi hari, satu hari tidak ikhlas, 2 hari tidak ikhlas, kalau mungkin sampai 1 bulan tidak ikhlas, maka satu ketika hati kita akan menuju ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di balik hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Dan sebagai tanda dan bukti bahwa ibadah kita adalah ibadah yang ikhlas, kita tidak menuntut balasan dari Allah. Walaupun Allah akan membalas kepada kita, tapi niatan dari ibadah kita tidak akan menuntut balasan dari Allah, tidak berharap mendapatkan pahala dari Allah. Itu adalah tulus yang sebenarnya. Ibnu Athaillah menyatakan, mata talabta ibadun ala amalin, apabila kita menuntut kepada Allah atas atau di balik ibadah yang kita lakukan, apabila kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala di balik ibadah yang kita lakukan, maka tulibtah, maka kamu juga akan dituntut oleh Allah untuk sidqul amal, untuk benarnya amal yang kita lakukan. Sementara ibadah kita, mohon maaf, tanda petik, ibadah kita masih belum sempurna. Kalau kita memang berharap di balik ibadah kita, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut oleh Allah untuk beribadah yang dengan yang sebenarnya. Ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita masih berbaur dengan keduniaan, masih berharap di balik lebih dari sekadar amal itu sendiri, yaitu adalah keduniaan, maka sulit untuk menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang telah memenuhi syarat-syarat ibadah dengan tulus dan ikhlas pun, maka sebenarnya kita tidak dituntut, tidak boleh atau berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di balik ibadah kita tidak boleh berharap perbalasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana dengan yang kita lakukan? Hadirin rahimakumullah, iman kita ada beberapa tahapan, ada beberapa tingkatan. Iman yang ada pada kita, saya yakin, kenapa sampai beribadah? Tentunya terbersih dalam hatinya. Saya ibadah ingin mendapatkan surga. Saya beribadah karena takut neraka. Itu adalah tingkat dasar daripada iman dan ketakwaan kita. Dan itulah yang baik daripada orang-orang yang sementara saat ini tidak terpanggil hadir di tengah-tengah kita. Dan iman yang lebih tinggi, kenapa sampai beribadah? Dia terbesit dalam jiwanya. Saya beribadah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin surga? Tidak. Takut neraka? Tidak.
Kenapa kamu sampai beribadah? Karena ada perintah dari Allah. Tingkatan yang sangat tinggi adalah, kenapa sampai beribadah? Saya beribadah kepada Allah karena aku cinta kepada Allah. Karena takut neraka? Tidak. Ingin surga? Tidak. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, pada level pertama pun Allah akan menjanjikan kepada kita surga tempatnya. Tentunya hadirin rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi, di masjid yang suci ini tentunya tidak sama. Ada yang sudah mencapai tingkatan yang kedua, bahkan besar kemungkinan ada yang level imannya adalah tingkat yang ketiga, dalam artian beribadah kepada Allah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai garis bawah daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, marilah kita tetap beribadah. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah yang 5 waktu, salat yang 5 waktu, puasa Ramadan dan perintah-perintah yang lain. Janganlah kita tinggalkan sambil berusaha untuk memaksimalkan ibadah itu, sambil berusaha untuk meningkatkan ketakwaan itu senilai dari ketakwaan kita sendiri, dengan harapan mudah-mudahan hari demi hari hati kita semakin bersih, hari demi hari, ibadah demi ibadah, mudah-mudahan ibadah kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menghadap kepada Allah, tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan mudah-mudahan kematian kita nanti akan membawa ibadah dan perintah dari Allah yang setulus-tulusnya, sehingga semua dan segala ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ridho dan surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini semua menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi dan menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga kita bersama sekali berkumpul di masjid yang mulia ini dengan harapan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa tilawata innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa nafsi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina qabla al maut warhamna 'inda al maut wa la tu'adzibna ba'da al maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut ifadna min al afat wal ahad wal uqubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innakal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu fatihi yudikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.